aneh gitu loh. Jadi buat saya sekarang lumayan, cuma ya mungkin lebih ke trust tuh nggak bisa dibeli. Iya benar Pak. Jadi saya punya sahabat sekarang, dia neuroscientist. Dia sekarang ada di the biggest hospital in the world, di Texas Medical Center. Dia lagi di situ gitu. Kita tuh hari-harian bareng, orangnya lucu segala macam, neuroscientist. Pujian buat saya, tapi saya butuhnya tuh knife gitu. Saya nggak bisa. Jadi orang mau bilang lu tuh gini, lu tuh ini, lu tuh ini. Kayaknya kalau self worth saya tetap segitu, saya nggak dengerin juga jadinya. Oke. Halo semua, kita ngobrol lagi, ngobrol santai tentang dua topik yang sering menjadi pembicaraan kita, tapi kita mau kupas dengan cara berbeda. Pertama tentang kepemimpinan. Kan luas sekali topik itu ya, tapi kita mau lihat bagaimana leadership in daily life dan bagaimana seseorang membuat keputusan-keputusan dalam kesehariannya yang membentuk dirinya. Kemudian puncaknya adalah apa yang ditinggalkan oleh orang tersebut dengan semua proses pengambilan keputusan yang dia lakukan, yang kita sebut adalah sebagai sebuah legacy, warisan. Nah, umumnya kan warisan biasanya dibicarakan ketika seseorang mau meninggal gitu ya, atau merencanakan kapan dia meninggal, bukan kapan meninggalnya, bahwa dia mempersiapkan sesuatu dan dalam bentuk harta. Tapi kita mau lebih dalam, bagaimana harta yang jauh lebih hakikat, yang lebih penting, yang tidak hanya ingin ditinggalkan, tapi dibangun secara bertahap dalam proses kehidupan seseorang. Bagaimana sebuah legacy dibentuk dan dibangun dari sekumpulan proses pengambilan keputusan. Dan bersama saya kali ini hadir bintang tamu kita, Mbak Fauzia Damayanti. Halo Mas. Mas Taufika. Makasih loh Mbak sudah hadir. Terima kasih sama-sama untuk diundang di sini. Nanti kita gali lebih jauh seperti apa sosok Mbak Maya dan bagaimana beliau bisa menginspirasi kita semua tentang kepemimpinan dan legacy. Kita mulai dari yang gampang-gampang dulu ya. Silahkan Mbak Maya cerita nih, who you are and what you do. Sebenarnya saya juga nggak tahu sih kenapa saya diundang di sini. Menurut saya setiap hari ya melakukan sesuatu yang menurut saya useful aja gitu buat orang-orang. Jadi mungkin waktu saya diundang di sini, mungkin ada beberapa hal-hal yang saya kerjain selama ini membuat mungkin interest orang-orang kenapa saya ngerjain itu. Mungkin diawali dari orang tua saya kali ya, dari ayah saya yang selalu semua tuh dibalikinnya ke kindness gitu, in everything gitu. Dan beliau juga selalu mengambil angle misalnya saya anak kecil kan suka nanya gitu ya, misalnya saya tuh waktu kecil sangat sensitif gitu orangnya, jadi lihat kucing aja nangis. Jadi kayak ayah saya tuh mungkin dia juga pintar. Melihat aja dan nangis ya. Misalnya saya lihat kucing lagi makan di tempat sampah, saya tuh bisa nangis waktu kecil. Jadi saya memang hypersensitive kid. Yes. Karena kebetulan saya waktu kecil, ini bukan maksudnya mau nyombong, tapi saya dulu akselerasi. Jadi saya SD itu nggak apa-apa kok sombong-sombong dikit. Kelas 2 saya lompat kelas berkali-kali, jadi saya memang terpilih jadi salah satu anak berbakat gitu. Dulunya, tapi sekarang IQ saya udah jongkok. Kalau dulu mungkin IQ saya nggak yakin itu ditemukan. Jadi mungkin di situ beberapa stimulasi dari ayah saya mungkin lebih kayak ke emosionalnya kali ya, yang saya belajar lebih banyak dari beliau. Misalnya kayak kucing nih, misalnya makan di tempat sampah. Itu kecil suka nangis gitu loh. Gitu, kenapa sih kok kucing makannya di tempat sampah gitu kan, kenapa sih gitu kan. Jadi sih orang tua, nggak apa-apa. Jadi kalau ayah saya tuh selalu memberikan angle yang sangat berbeda gitu, yang membentuk pola pikir saya sampai sekarang. Misalnya jawaban dia nggak membawa saya ke emosi yang ke bawah, tapi dia kayak, tapi kalau kucing bisa ngomong ya, dia pasti bilang pasti ini manusia makan nanti harus saja. Ini something yang memang approach yang dilakukan itu yang membentuk saya gitu sih. Ini karena sangat menarik
betul saya tadi tentang hypersensitivity ya. Ada nggak bentuk lain Mbak Mevoli cerita yang lain nggak selain tadi yang melihat kucing, apa contoh yang ya saya waktu kecil kan mungkin sekarang kan udah banyak metode-metode untuk mempelajari emosi anak segala macam. Dulu kan kita nggak ada ya Pak. Kita juga mau psikolog juga nggak ada gitu, cuma ada satu di TV gitu. Jadi kita nggak tahu, Google juga nggak ada, jadi kita nggak tahu. Dan mungkin orang tua zaman dulu doing the best they can. Karena saya nangis, sampai baru gitu ya. Jadi high sensitivity or high strain namanya. Bisa belajar sendiri aja gitu. Belakangan baru tahu itu namanya high sensitive people. Iya, jadi hypersensitive people. Jadi ternyata saya menyerap emosi lebih kalau yang di dalam tadi yang kita tapi itu dari lahir sih. Iya. Jadi mungkin dari lagu dengerin bisa apa pun. Makanya mungkin sekarang saya diundang karena saya mau coba misalnya saya terkita main peran saya bisa melihat bahwa karakter itu menceritakan sesuatu yang mungkin dulunya begini kita maaf sampai kayak ini. Kan masa kecil itu umumnya anak-anak ya biasanya sampai umur 12 tahun secara umum ya. Remaja muda kan SMP itu 13 sampai 15, remaja besar 16 sampai 18. Kapan Mbak Maya mulai sadar bahwa aku ini hypersensitif? Sebenarnya waktu SMP tuh saya suka saya pengen being gitu. Ini saya ngomongnya ini aja ya Pak ya, nyantai aja. Santai. Kita kan hadir sebagai manusia apa adanya. Jadi waktu saya SMP tuh saya punya geng saya tuh suka teman-teman saya suka bilang, jangan terlalu sensitif deh, sedikit-sedikit tuh sensitif gitu. Cuma as I grow older, saya bisa tahu bahwa sensitif itu ternyata adalah peka gitu. Peka akan sesuatu yang mungkin saya juga nggak tahu apa, belum bisa saya olah. Betul. Gitu ya. Jadi waktu kecil mungkin udah di-label kayak sensitif loh, dikit-dikit sensitif loh gitu. Kayak gitu. Karena waktu dulu kan kita nggak punya social media, kita nggak punya anything yang bisa menjadi informasi. Ya sekarang ya guys, saya udah itu berarti gue sensitif, gue bisa belajar dengan manusia. Jadi saya bisa menyerap emosi manusia, karya atau apa. Mungkin bisa menjadi purpose gitu loh pengertiannya. Dan sampai sekarang saya belum nemu sih sebenarnya. Oh iya, kita bahas nanti tuh. Iya benar, belum aja. Belum ya? Belum. Tapi saya mau kembali dulu ke masa kecil dulu aja. Kan tadi itu kayak melihat kucing, ya. Melihat kucing terus makan di tempat sampah, Mbak Maya nangis. Terus ayah kan memberikan respon gitu ya, memberikan narasi lah ya, sehingga kan terbentuk sebuah persepsi, sebuah persepsi. Kalau Mbak Maya, kejadian-kejadian apa di masa kecil yang juga membantu Mbak Maya membentuk persepsi Anda per hari ini? Oke, mungkin sekarang ada beberapa sahabat-sahabat saya kali yang merasa bahwa saya punya mungkin yang social skill, saya bisa berhubungan sama siapa itu saya nggak pernah takut. Mau dia siapa saya sendiri nggak pernah membatasi diri saya untuk siapapun, walaupun dia di atas mau. Kalau orang tanya saya kok nanti kok bisa sih gitu, kayak misalnya ngobrol mungkin gitu, bisa. Saya ya udah nggak apa-apa. Itu gimana caranya untuk membuild itu? Dan itu masa kecil benar Pak. Gitu ya. Masa kecil, jadi kebetulan saya punya kakak perempuan yang memang influence saya banget sih. Dan dia yang mengajari saya bahwa ya kamu ada berapa ratus 270 juta manusia di bumi ini di Indonesia sama Indonesia billions of people. Nggak semua orang harus suka sama kamu sih. Nggak apa-apa, it's okay. Saya berteman sama kamu. Bapak nggak suka sama saya, nggak apa-apa. Bapak nggak suka sama saya. Kita ada yang lebih cocok sama yang lain. Jadi pola pikir seperti itu yang membuat saya kayak tidak terlalu memikirkan peer pressure. Tapi dari kakak dapatnya ya? Betul, karena kakak saya tuh suka, misalnya saya waktu kecil saya suka dikata-katain misalnya sama dia, misalnya kayak ini kita
cuman saya Iya, ya iya, mereka anak, kakak ya, iya, iya. kakak sama adik. Aku suka sedih. Terus, tapi kalau misalnya ada orang teman sekolah yang misalnya bilang saya apa, dia suka kan cantik dari kecil. Jadi those kind of things yang sebenarnya mungkin lebih kayak ke afirmasi kecil, casual, yang daily affirmation dari unit apa mungkin dari unit saya terdekat yang menjadikan saya tidak terlalu mikirin orang lain. Sebenarnya Oke. Saya mau tanya lagi kembali ke peran ayah ya. Nah, karena kan kita mau lihat nanti korelasi. Ini kan saya baca CD-nya Mbak Maya. Jadi izin saya tanya ya. Karena kan tulis di sini bahwa Mbak Maya waktu kecil menyandang adik-adik. Anak yang pertama juga ADHD Mbak. Jadi saya ngerti banget gitu, jadi nggak usah khawatir. Tapi pertanyaan saya, ada nggak hal-hal di masa kecil yang Mbak ingat, terus Mbak dia tahu, oh ini ada gue ADHD nih gitu. Banyak sih, ya? Tapi baru sadarnya sekarang. Iya. Kalau dulu sadarnya sekarang. Tapi ingat dulu tuh ternyata kan gue ADHD tuh. Iya. Jadi dulu waktu di kelas berbakat tuh kami cuma bertujuh di kelas. Itu saya tuh cuma dengerin guru ngomong tuh 5 menit. Sisanya kalau nggak menarik sih bosen. Dan kalau nggak bergerak sendiri, ngomong sendiri. Gimana? Apa terus? Apa bentuk bosan itu ngapain terus? Lihat yang lain, mikirin yang lain, yang lain. Jadi seperti era yang terjadi sekarang kali ya, mungkin attention span kali Pak ya. Attention span yang harus dijaga gitu kalau untuk anak-anak di beberapa menit atau mungkin sekarang detik kali ya. Kalau sekarang attention span kan very short ya. Very short. Very short. Yes. Memang saya bukan guru ya, tapi mungkin sebagai mungkin pengajar, mungkin seperti bapak, motivator, memang attention span pertama itu sebenarnya yang ADHD. Oke. Ini kan kita sampaikan ini karena banyak orang tua di luar sana sudah zaman begini majunya masih sulit membedakan antara anak nakal sama anak ADHD. Betul. Anak saya itu dulu waktu TK hampir nggak lari kelas, ngejalan ayam menjadi apa? Iya benar. Sama. Dan kita belum ngerti juga terus itu. Pada waktu saya belum ngerti juga. Kemudian pas SD itu banyaknya jalan di dalam kelas, bukannya duduk gitu ya. Jadi kemarin kan kalau kita nggak menemukan tempat yang cocok, maka anak ini kan selalu diberikan label-label yang tidak menyenangkan. Nah kalau Mbak Mai sendiri, apa yang sempat disematkan label? Saya sih dari kecil selalu unfit sih. Unfit. Dimanapun selalu unfit. Mungkin sama aja seperti sampai detik ini sih. Oh gitu ya? Sampai detik ini. Karena maksudnya kan anak saya yang pertama udah 22 tahun. Iya. Saya bentuknya kayak gini, saya masih suka pergi. Jadi secara normatif, social structure tuh ibu seperti saya tuh tidak fit in gitu. Malah saya pernah waktu SMP, anak saya dia pernah nanya, Ibu kok nggak kayak gitu sama yang lain sih? Oh pergi mana sih? Iya maksudnya saya benar-benar masih jalan-jalan gitu kan? Jalan-jalan, ketawa. Dan saya kan dari kecil tuh dimasukin ke les nari kan. Saya suka dancing, right? It's part of my therapy. Right, yes. Jadi saya suka dancing gitu. Makanya saya sering pergi yang bisa dance gitu. Buat orang kan kayak, lo udah punya anak lo, ngapain sih dancing gitu? Kenapa sih lo udah tua lo? Jadi those social structure yang diciptakan tentang seorang ibu tuh sebenarnya sampai detik ini sih saya masih dengar. Mungkin tapi akhirnya yang mungkin saya ngerasa makanya mungkin lebih ke anak kali ya, dan tujuan purpose yang bukan environmental itu berarti kalau di mom usia anak sukses udah bangun dalam situasi tadi yang masih sesekali merasa atau dianggap unfit gitu ya, dengan background tadi masa kecil, bagaimana seorang Maya menurture anak-anak? Kalau saya mungkin sekarang
Ini, saya kan menikah muda banget ya Pak ya. Jadi at that time I'm doing the best that I can. That Right. time. Ya. Yang the best ya segitu. Gitu. Cuma untungnya saya from early on saya udah tahu. Saya cuma sebagai seorang ibu saya cuma bisa menanamkan fondasi moral kompas buat anak. Saya nggak bisa ngajarin kayak, oke, kamu harus sukses, kamu harus begini, sekolah di sini, nggak bisa. Yeah. Saya cuma bisa nanamin moral kompas. Jangan bohongin orang, be kind, be useful, Right. that's it. Right. Saya mati besok, ataupun saya tiba-tiba hilang di Bermuda atau apa whatsoever. Kok nyebutnya Bermuda sih juga? Nggak tahu. Cocok sama baju. Nggak tahu. Saya emang harus ada yang aneh gitu ya. Harus the box gitu. Jadi mau anak saya mau di Zimbabwe kayak mau di mana kayak, kalau dia punya moral kompas, dia mau ditawarin drugs kayak dia mau apa dia apa, saya udah punya itu di dia gitu loh. Sebenarnya itu aja sih Pak, saya nggak bisa kayak ngasih materi yang banyak atau saya nggak bisa ngasih apa opportunity yang lain. Tapi minimal dia harus baik aja. Integrity, jangan gampang apa ya gitulah, those kind of things, fundamental things buat saya gitu aja sih. Bagaimana proses menanamkannya? Kalau dari hari-hari mungkin ya paling kalau dari ngomong nasihat standar lah ya. Standar. Ya palingan sih daily. Ada golden moments ketika ada sebuah kejadian dan kalian pesannya jadi masuk? Saya lebih percaya sama lead by example sih Pak. Yes kalau itu. Saya. Karena siapa saya gitu, saya mungkin di mata anak-anak saya, ibu gue ngaco mungkin ya, saya nggak tahu juga maksudnya. Saya nggak pernah ngelihat saya itu sebagai seorang figur. Tapi menarik, kenapa sih anaknya mikir kalau ibu yang ngaco? Ya, saya nggak pernah ngerasa saya ibu yang dilihat, wow ini tuh ideal mom gitu, nggak pernah. Tapi saya tahu. Sebentar, saya mau gali yang bagian itu dulu. Silakan. Karena saya sering tangkap ini ada sense of humility, kerendahan hati. Iya. Ya, kan tadi kalian selalu ibu dianggap anaknya ngaco lah, gue bukan siapa-siapa lah, gitu kan sering banget tuh. Disebut Mbak Maya nyebut ya? mengaku. But back then join acceleration class, ya nggak mungkin kalau tidak tinggi secara kognisi, udah pasti itu, gitu ya. Nah, saya mau gali dulu nih, apa sih sebetulnya yang seorang Maya lihat pada diri sendiri sehingga apakah kalimat-kalimat tadi itu sekedar kalimat social language atau it's the true you that you actually always see loopholes in you? Sebenarnya itu childhood wound saya sih Pak. Childhood wound. Saya udah tahu kok. Saya udah tahu. Cuma childhood wound yang saya mesti beresin sebenarnya. Saya itu kecilnya, misalnya contoh, kami tuh di sekolah ditaruh di ruangan berkaca gitu, bertujuh, wah suruh ngapa-ngapain. Biar kelihatan di assess. Jadi mereka kerjasama waktu itu sama UI kalau nggak salah, mereka melakukan praker gitu lah buat anak-anak psikologi, terus mereka assess kita gitu. Terus di sekolah saya dapat praises, people give me praises gitu. Sampai rumah, ya mungkin ada heartbreaks kecil yang menjadi sebuah wound yang besar gitu. Jadi saya pulang tuh kayak, mah tadi aku begini loh, nggak gini, coba kamu sana dulu gitu. Those little things. I see. Nah dulu mama lagi masak nih atau something. Saya nggak nyalain ibu saya at that time. Dia punya anak 5, dia juga sibuk banget gitu ya. I understand that situation, dan my mom adalah orang yang sangat berjasa di keluarga saya gitu. Tapi memang those little emotional recognition yang saya nggak dapet. Kecil. Dan saya punya kakak 4 nih. Jadi saya suka. Bungsu berarti ya? Bungsu. Saya punya kakak yang sekarang saya dekat banget, cowok yang ketiga. Nah yang lain tuh misalnya saya, tadi masa saya di sekolah ya? Saya biasa anak kecil ya. Aduh gitu. Those things yang sebenarnya. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman saya yang punya anak above average IQ, lu percuma deh kalau lu nggak bikin sebuah ekosistem yang mumpuni buat emosional anak lo, lu mau pinter kayak gimana pun dia akan selalu broken, feel broken.
Itu sih. I see. Itu ini kan penting banget ya orang mengetahui ini gitu. Karena kan itu kan dianggap sepele kadang-kadang oleh para orang tua. Ntar deh gitu. Padahal ayah lagi kerja, ibu lagi masak. Iya. Padahal itu kan butuh apresiasi, recognition even. Psychological recognition nggak sih? Iya kan, karena waktu kita tadi Maya cerita, tadi aku di sekolah gini loh Bu. Gitu. Iya, wah saya dilihatin semua orang misalnya gitu ya. Paling kan si ibu bertanya, emang ngapain tadi? Wah seru. Some good comments lah ya. Iya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih Pak. Kita kan juga manusia ya, kadang-kadang kita juga sibuk beneran gitu loh. Iya. Tapi kalau itu continuously terjadi kan tadi akhirnya jadi wounds kan, dia luka-luka kecil ya. Iya, tapi sebenarnya ada antidote-nya sih sebenarnya. Menurut saya bukan always try to give praises to your children. Tapi ada antidote-nya gitu kayak kalau saya sama, mungkin kan anak saya udah 22, 21, terus saya dikasih kesempatan lagi punya anak umur 7 nih buat saya praktis. buat saya menjadi orang yang lebih baik gitu. Jadi saya sometimes saya nggak sadar saya juga melakukan itu sih. Kayak sebenarnya tadi ibu lagi Zoom gitu gitu ya. Ya kan sekarang gini. Tapi setelah itu saya benar minta maaf sama dia dan jangan takut minta maaf sama anak sendiri. Try to be vulnerable. Jangan selalu merasa I'm the parent, I'm always right. Ini saya nggak ngomong. Vulnerable, minta maaf, sama kayak connect aja gitu. Kayak how do you feel gitu, maaf ya gitu. Kayak gitu aja sih Pak kalau saya sekarang mencoba seperti itu. Nah karena kan nanti kan bagaimanapun kan kita kan dinilai umumnya manusia dari keputusan yang kita buat. Betul. Ya. Baik sebagai individu, orang tua, profesional, pengusaha apapun lah itu. Ya. Kalau tadi dari pengalaman yang Mbak rasakan, yang terutama yang bagian little wounds tadi itu. Bagaimana tuh mengubah atau mempengaruhi cara Mbak membuat keputusan sehari-hari? Wound saya ya. Saya sampai detik ini keputusan saya selalu salah sih. Tapi itu balik lagi ke moral kompas gitu loh. Baru tadi malam banget. Benar-benar literally baru tadi malam saya baru telepon sama sahabat saya. Dia cerita, ini mungkin saya cerita sedikit. Dia punya salah satu teman, mungkin dia mau bisnis di Indonesia. Terus dia nanya sama sahabat saya ini, gue pengen tanya deh siapa orang yang paling lo percaya. Teman saya ini pengusaha lumayan sukses ya. Dia bilang saya percaya Maya gitu. Maybe she doesn't know anything about financial stuff or banking or anything, but you can trust her. Nah itu yang saya coba pertahankan gitu. Salah satu ini saya aset yang saya pertahankan gitu. Maksudnya jadi perempuan tuh susah banget soalnya Pak. Iya. Susah banget. Sorry saya ketawa karena saya. Bukan. Karena saya ngerasa kadang-kadang gue itu jadi nggak menghormati. Susah Pak. Saya mau bisnis nih sama orang ya. Saya mau pitch nih ke Bapak. Pak, saya misalnya punya project batu bara gitu. Pak, saya ada ini nih. Bapak ngeliat saya bentuknya kayak gini, do you take me seriously or not? For me, yes. Kayak gini. Ya orang ngerti gak sih bentuknya kayak gini? Mungkin bukan bentuk sih, mungkin. Kembali kan pas kata nyebutnya dunia batu bara, yang disebut yang berat-berat sih. Coba kalau consulting, tiba-tiba ini gimana kotornya batu bara di mana? Sebenarnya tiba-tiba saya dapat kesempatan itu misalnya. Jadi sebenarnya buat perempuan, ibu dan mungkin saya single mom juga ya. Jadi buat saya tuh kayak gila, gue tuh jadi perempuan hidup di bumi ini tuh dinilai itu gimana sih gitu loh. Jadi ya karena hal tersebut kayak secara ekosistem juga buat orang kayak saya tuh masih, mungkin orang sekarang udah mulai ngelihat ya kalau kayak be yourself gitu kan. Sekarang kan udah mulai tuh kayak diri sendiri boleh ngapain aja gitu segala macam baru mulai sekarang. Tapi saya dari kecil udah aneh gitu loh. Jadi buat saya sekarang lumayan, cuma ya mungkin lebih ke trust tuh nggak bisa dibeli gitu. Jadi saya mencoba untuk tidak mau mengalah dengan apapun gitu. Yang easy way out. Gitu. Karena uang easy way perempuan itu
Oke. It's so Yeah. easy. Yes, gitu. yes, yes. Jadi yes, saya yes. mendingan susah, Yeah. struggle mati-matian, Yeah. duitnya cuma segini, tapi saya bisa menghargai diri saya sendiri. Gitu Oke. aja sih. Oke. Jadi buat seorang Maya, trust, dignity, ya, integrity, harga diri itu jadi hal yang sangat penting yang diperjuangkan dengan apapun. Iya. Gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau di expand sedikit nih, kan saya baru dengar celutukannya, tiba-tiba dibilangin temen nih, you can trust her, gitu kan, terus bicara batu bara, let's say, apa sih sebetulnya Passion saya. pekerjaan kegiatannya seorang Maya ini? Purpose saya gitu maksud Oh, Bapak? pekerjaan dulu aja. Oh. Pekerjaan, purpose kita tahan dulu, sabar. Kalau sekarang sih saya ada di dunia olahraga sih, di Okay. sport. Yeah. Tapi di balik itu sebenarnya balik lagi ke core apa ya, purpose saya gitu. Okay. Saya pengen apa ya, membantu gimana ya? Mungkin saya itu punya gift di mana saya bisa kenal sama orang. Saya punya kesempatan untuk bisa kenal Bapak atau kenal siapa. Tapi skill saya tuh kurang gitu loh. Jadi saya pengen bisa menjadi orang yang berguna. Oke. Orang yang punya skill, yang nggak punya kesempatan, saya bisa bantu. Oke, bridging, ya. Membantu skillnya atau mencarikan titik yang pas buat orang itu. Karena menurut saya selama saya hidup gitu, orang pinter, academically pinter. Kalau dia ditambahin lagi sama social skill yang bagus, di era sekarang atau ke depan, itu udah necessary gitu. Oke. Jadi mungkin yang bisa saya nggak punya skill apa-apa Pak, saya nggak punya keahlian apa-apa, jujur deh benar. Tapi I have a very good social skill gitu. Oke. Jadi mungkin kalau ditanya out apa ya, something yang di take out dari saya itu apa, saya bisa mungkin bantu connecting. Not connecting tapi apa ya, mengeluarkan sih, nggak ngajarin tapi kayak exploit sebuah belief bahwa gue punya ini dan I know it's good for you gitu. Oke, sebentar dulu. Yang mau dibantu yang you-nya tadi itu. Iya, orang-orang yang punya skill tapi nggak punya kesempatan. Saya punya kesempatan, saya nggak punya skill gitu. Misalnya contoh, orang ini suaranya bagus banget, tapi dia nggak punya skill buat di sini. Nggak punya kesempatan buat bisa misalnya nyanyi di Istana Negara gitu. Saya sebenarnya bisa ke Istana Negara, tapi saya nggak bisa nyanyi. Gimana tuh? Yes. Ya mungkin being useful aja sih Pak, dengan mungkin dulu saya waktu kecil ngerasa unfit, akhirnya saya develop sebuah social skill yang baik, sehingga mungkin saya merasa apa nih dari diri saya yang bisa bantu orang untuk bisa leverage their skill. Itu aja sih Pak. Mudah-mudahan bisa berguna. Itu kan bagus ya memang. But why? Why is it important? Kenapa penting buat seorang Maya untuk melakukan itu? Deep inside? Sebenarnya pengen apa ya? Mungkin childhood wound saya itu kali ya. Saya pengen being apa di orang tuh bisa merasakan bahwa gue appreciated for what I have. Jadi saya mungkin dulu I have this, but no one appreciate you. I don't feel appreciated enough. Right. So you have that feeling, right? And you could sense others also. Kan tadi hypersensitive ya kan? Oh ini orang-orang ini sebenarnya juga punya nih skill-skill gitu ya. Tapi Maya ngerasa mereka juga kurang appreciated, nggak pede, nggak dapat tempat yang pas gitu kan? And because you relate to your inner self, right, dalam dirinya, mau bantu nih orang-orang supaya mereka bisa tersalurkan gitu ya. Makanya saya nggak kaya-kaya. Karena saya saya nggak kaya-kaya Pak, soalnya itu bisa dibuatin paket sebetulnya. Tapi saya nggak bisa, kalau udah ada money involved saya ribet gitu loh Pak. Saya langsung kayak, lu bayar gue ya, nggak mau gitu. Tapi justru saya mau dibayar itu biasanya sama yang lain. Suatu hari saya butuh bantuan orang itu, saya bantuin gue dong gitu. Jadi saya merasa my investment in the earth itu it's
bukan financial gitu. Right. Tapi every time saya pengen sesuatu, pasti ada yang ngasih. Alhamdulillah. Yeah. Karena terbayarkan dengan cara berbeda ya. Betul. Jadi investasi secara emosional. Oke. Makanya saya sekarang, gue pengen beli ini deh mobil. Tiba-tiba dapet temen aku kayak, gue ada mobil murah nih, mau nggak? Tiba-tiba gue pengen ini deh. Tas gue udah robek. Jadi temen, gue dapet ada beli tas nih buat lo. Kayak universe pun kayak sekarang udah mulai kayak gitu. Jadi law of attraction-nya jalan banget ya. Mungkin saya udah sadar banget bahwa saya tuh bisa ngembangin vibrasi saya gitu. Nggak ngerti sih ya, saya nggak tahu ya. My vibration tuh udah saya bangun sehingga universe tuh kayak lebih gampang sih ke saya. Kayak rasanya begitu ya. So far sih gitu sih. Kalau belajar dari pengalaman proses tumbuh kembangnya Mbak Maya sendiri, tadi kan saya dengar tuh bahwa what you teach to your children adalah tentang values ya, moral kompas gitu. Tapi kalau belajar dari pengalaman kecil, being hypersensitive gitu, not fully appreciated even oleh orang sekitar tanpa mereka bermaksud buruk ya, kita tidak mengatakan itu. Apa yang Mbak Maya perlu rasanya juga ajarkan pada anak-anak? So if you see them, if you want to ya, if you see them, they will show a better version of you. They will show a better version of me. Iya. Gimana tuh Pak maksudnya? Gini. Kan udah punya anak nih, 22, 21 sama 7 tahun. Ya. Kan Mbak Maya tumbuh kembang dengan cara tertentu lah, ya, gitu. And become what you are now, gitu kan. Tadi kan Mbak Maya bilang, Mbak Maya bisa connect orang, maksudnya melihat peluang buat orang lain gitu ya, gitu. Tapi kan nggak bisa nyanyi sendiri gitu kan, gitu. Tapi orang lain kan bisa nyanyi. Ini kan satu contoh aja. Nah, that's how you see yourself now, right? Sekarang kan you see your children, gitu. Apa yang Mbak Maya ajarkan pada mereka, so they become the better version of you? Ya mungkin something yang saya nggak dapet. Saya pengen mereka bisa be totally whole. Totally whole. Of themselves. Yes. Fully wholeness dari diri. Yes. Jadi nggak perlu kayak, gue mau ini gitu. Whole aja gitu. Jadi you feel wholeness gitu. Kayak misalnya anak saya yang pertama nih, dari dia TK sampai dia sekarang mau lulus, itu cita-citanya nggak pernah berubah. Gitu. Mau bikin roket. Karena kecil kita kan mau jadi pilot, mau jadi basic ya. Saya mau bikin pesawat, mau bikin roket, mau kerja di NASA, bajunya NASA semua. Sampai sekarang dia sekolahnya, kuliahnya mechanical engineering di Dirgantara gitu. Sama gitu. Memang ini bukan saya sih, ini secara kolektif gitu ya. Mungkin ada tantenya dulu yang guru. Jadi sebenarnya semua anak tuh punya mimpi, tapi how we nurture their dream, jangan sampai shattered, itu yang susah sebagai orang tua. Gitu. Kita nggak input ke mereka, tapi kita nurture. Create the environment from time to time ya, terutama di rumah kita sendiri. Saya sih lebih sekarang karena kayak Bapak kan secara akademis baik apa segala macam, maksudnya tapi sebenarnya emosi. Saya kira saya lebih ke emosi sih kalau saya, karena ya pinter kalau nggak ngerasa whole juga mungkin gitu kali ya. Hold that feeling of whole. Makanya sekarang orang healing, belajar tentang Buddhism, meditation itu, yoga itu apa sih? Kan to feel whole, inward, sendiri ke dalam. Sebenarnya itu sih yang saya pengen anak-anak saya. Udah nggak usah dengerin orang ngomong apa, just be you. Gitu. Itu sih yang saya pengen ajarin. Ya saya nggak yakin anak-anak saya sekarang udah telat kali ya. Zaman dulu mungkin mereka dapat saya yang stres, tapi saya dikasih kesempatan untuk dapat anak saya yang 7 tahun ini gitu. Yang saya mungkin bisa encourage dia untuk be whole gitu. Selalu penuhin diri kamu. Gitu sih. Ini pertanyaan yang berikutnya akan lebih sensitif. So feel free not to answer the question. Silakan. Kalau Maya melihat diri Maya sendiri saat ini, udah whole atau belum? Belum. Can you see the loopholes? Banyak sih. Saya merasa belum make peace aja sama a lot of things. Wow.
Yeah. Saya belum make peace sama childhood pun saya. Okay. Saya belum make peace sama my marriages. Okay. Plural. It's okay. It's okay. Terus, it's alright. Ya, saya juga belum tahu cara mencintai diri saya sendiri. Okay. Masih banyak sekali yang harus saya belajar. Yeah. Dan my greatest teacher adalah sebenarnya anak saya yang kecil. Okay. Ya. Jadi ternyata saya baru menemukan bahwa a teacher, a mentor doesn't have to be an older person or someone successful. Yeah. Justru anak saya yang kecil ini memberikan saya inspirasi bahwa kita tuh lahir manusia tuh hidup sepolos ini, se-happy ini. Ya, you can be kayak gini sebenarnya. Gitu. Setulus ini karena kita mengalami banyak hal yang membentuk pola pikir kita, betul. and our sifat segala macam. Tapi sebenarnya kalau kita bisa truthful, bisa positif seperti anak kecil yang baru lahir, itu would be really really nice gitu. Makanya saya selalu belajar dari anak saya sih. Apart from ini kok jadi bahasa Inggris saya ngobrol gitu. Saya juga jadi kenapa saya jadi bilingual? Iya, kenapa jadi bilingual begini? Sesuatu yang ngomong bahasa Indonesia tuh terus bingung ya. Terus kalau itu jadi enak kalau kayak bahasa Inggris. Anyway. Nah. Gini. Kan ini menarik kan. Tadi kan Mbak Maya bilang ini anak yang truthful gitu ya. Gitu. But when you were a kid, waktu masih anak-anak, hypersensitive gitu. Apa bedanya Maya kecil dengan Ananda? Bedanya lebih ke why she inspired you? Karena mungkin saya sama dia mungkin lahirnya bentuknya sama kali ya, maksudnya sama-sama polos. Kan, cuma mungkin lebih ke how I tried untuk bikin dia feel understood, yang saya dulu nggak pernah dapat. Oke. Bahkan Maya sebenarnya sedang membuat dia merasa feel understood. Iya. Jadi saya belajar jadi ini anak saya ini kayaknya ini pintar juga deh. kayaknya ini pintar juga. Jadi saya kayak bisa, oh dia begini, dia begitu, gini gitu. Jadi kayak saya bisa menjadikan masa lalu saya menjadi sebuah bahan untuk membaca dia, untuk yang do and don'ts-nya gitu. Okay. Dan saya berusaha banget, ternyata yang bikin intelektual anak itu berkembang itu sebenarnya banyak sih Pak, seperti emotion sih, touch, hugs. Dan saya ada beberapa orang yang saya pelajari lah kayak saya tuh belajar dari Brené Brown, saya belajar dari cuma ada 3 orang, Nicole Lepera, satu lagi sama Shefali Subari namanya, itu lebih ke anak-anak. Nah itu sebenarnya anak kecil itu dalam 24 jam nih, anak-anak itu cuma butuh connected full 1 jam. Oh ya? But fully connecting. Nggak perlu, jadi dari 24 jam daripada ibu-ibu di rumah 12 jam bareng, cuma kerja marah-marah mulu gitu. Aduh, ibu tuh ribet gitu. Lebih baik ibunya kerja, pulang, taruh tas, taruh handphone, lepasin, 1 jam. Main kartu bareng. 1 jam. 1 jam. Nggak lebih. Jadi itu nggak PR yang ribet sih sebenarnya. Bisa nggak kita 1 jam nggak mikirin yang lain, kecuali connecting sama dia. Itu aja sih Pak, kalau menurut dokter itu. Jadi saya coba, udah gue 1 jam coba main kartu kayak, dancing sama-sama kayak, anything. Jadi saya nggak feel guilty juga sebagai ibu yang bekerja gitu. Gila gue sibuk banget, parah gitu kan. Ada orang kan yang kayak akhirnya compensating kan, beliin mainan, gue sibuk nih, kasihan aku gue ke toko mainan. I don't think it's ini sih. Tapi duduk, makan es krim, berdua, ngobrol, connect. Itu sebenarnya yang dibutuhin. Itu yang saya lakuin sama dia sih. Mudah-mudahan nggak tahu deh, bersama nanti kita ngobrol lagi kira-kira 15 tahun lagi Pak. Anak saya sukses apa enggak? Pasti sukses ya. Amin. Kan tadi belum tereksplor lebih banyak nih gitu. Sebetulnya apa saja kegiatannya seorang Maya? Sekarang? Iya.
Atau saya perjelas. Boleh. How do you make living? Tadi kan ada dunia sport, tapi kan terus belakangnya malah ceritanya kemana-mana nih. Ini kan cuma pembuka itu ditinggalin nih kan. Apakah sebagai brand ambasadornya sebuah merek atau apa? Enggak. Saya bekerja di sebuah media olahraga di Indonesia yang memang fokusnya di sport. Gitu. Jadi salah satu media terbesar di Indonesia. And that's your main job? Yeah, my main job. Ya, mungkin nggak jauh dari olahraga lah. Ya, gitu. Ada nggak somehow kayak feeling connection dan dari mana tuh datangnya? Ini just a job or something that yang seorang Mbak Mai juga rasakan? Awalnya sih it's just a job. Awalnya karena I have to make a living. Pertama waktu saya terima kerja ini. Tapi lama-lama ternyata saya melihat ada beberapa hal yang jadi di kantor saya yang baru tuh ada sebuah liga gitu. Liga olahraga, liga bola. Liga bola ini ternyata menjadi sebuah inkubator di mana anak-anak yang dari kampung datang ke Jakarta, ikut kompetisi, bisa jadi timnas. Nah itu kan paralel sama purpose saya kan, giving opportunity. Nah jadi di situ sih saya sebenarnya yang kayak, gila ya gitu, anak-anak dari kampung mana bisa mimpi gitu loh, bisa jadi timnas kalau nggak ikut kompetisi ini. Nah, gitu. Jadi di situ saya melihat ada it's relatable sama purpose saya gitu. Saya melihat gue kayak berguna nih dalam bumi ini, kerja di sini gitu. Kayak saya lumayan semangat. Saya cuplik tadi giving opportunity as your purpose. Dan somehow itu saya kira membungkus ya, mengembody semua cerita tadi ya. Bagaimana seorang Maya berusaha memberikan open doors gitu ya bagi orang gitu ya, opportunities, and that becomes your purpose. Ya, pertanyaannya ke depan, like 5-10 years ahead gitu ya, apa yang terbayang yang bisa membuat purpose ini lebih structured gitu ya? Structured and more powerful. Atau structured dulu deh. Lebih structured dulu deh. Nggak usah powerful ya. Kalau kita apply di dunia sekarang mungkin kalau contoh orang kali Pak ya. Contoh orang saya pengen kayak Oprah sih. Wah. Udah lebih tergambar ya? Yes. Ya udah, gitu tapi aja. Jelasin kan nggak semua orang tahu Oprah seperti saya mengetahui Oprah. Ya jadi ya mungkin Oprah dulunya mungkin ya pembawa acara biasa kayak mungkin seperti Bapak. Jadi Bapak sebenarnya sama tujuannya sama Oprah kan, mau pengen orang cerita, pengen stories gitu. You want to hear good stories gitu kan. You want to deliver good stories untuk inspirations gitu. Ya sebenarnya sama apa yang dilakuin Oprah sih. Akhirnya setelah itu kan purpose ya, kayak kita mau bantu orang mengenal kelebihan orang ini gitu. Karena Bapak juga kan adalah sebuah medium yang menjadikan orang yang tadinya nggak dikenal, nggak tahu kelebihan dia apa, jadi tahu. Masyarakat jadi tahu. Bapak adalah sebenarnya sama saya. Creating opportunity sama. We are in the same species. Right. Sebenarnya sama, cuma in different kind path, of different path. Ya, tapi dari passion purpose saya itu, saya bisa bikin duit gitu. Betul. Kayak Oprah, betul. Right? Make money and then can make schools. Bisa bikin apalah macam-macam. Saya pengen sih kalau cita-cita saya sih kayak Oprah aja sih. Gitu. Oprah kan terus punya PH sendiri, punya foundation gitu. What is the next thing for you yang mau dibuat? Saya sebenarnya nggak suka depan layar, itu problemnya. Oh ya? Saya nggak suka. Kalau orang kan suka ya selfie gitu. Saya nggak suka gitu. Mungkin nggak tahu deh Pak. Saya punya satu stigma di mana saya nggak suka dinilai through my appearance. Jadi kayak saya nggak suka aja. Saya pengennya orang kenal saya tuh qualities yang saya bangun gitu. Ini sebelum ke purpose saya mau gali ini boleh nggak? Boleh. Kan Mbak Mai bilang, Mbak Mai itu nggak suka kalau lihat dari physical, pengennya lihat dari inner. Ya. Ini ada nggak ya kira-kira hubungannya dengan childhood wound tadi? Of course, pasti 100% Pak. Karena somehow
bahkan nggak sempat cerita tadi di sekolah apa gitu ya, udah ntar aja deh gitu. Iya. Ya. Iya. Jadi kayak nggak merasa pernah selesai menyampaikan tentang who you truly are gitu. So you need more ears. You don't need eyes, you need ears. Nggak perlu mata yang banyak, perlu telinga dan so hati kali ya. Dan hati, ya. Ya mungkin karena saya juga terlahir beruntung ya, saya tinggi, saya kurus, pinter. Jadi saya sering dapat. Jangan dilupain dong itu. Justru itu yang harusnya saya tonjolkan ya. Jadi saya sering dengar orang ngomong yang lu sih kurus gini sih, lu sih karena lu cantik kali, karena lu kurus, karena lu ini. Jadi remarks itu yang buat saya kayaknya gue tuh lebih daripada itu deh men gitu. Kayak gitu sih Pak. Lebih kayak capek deh, kayaknya orang tuh menilai itu selalu dari physical gitu loh. Padahal saya kurus juga effort loh. Saya olahraga banget sampai saya mau pingsan gitu. Terus saya makan juga saya jaga. Enggak yang kayak lu lahir dari dulu udah kurus gitu. Kayak dude kayak gini kan gitu. Makes effort gitu. Yes. Jadi saya lama-lama capek karena kayak gitu. Saya nggak suka. Saya dulu pernah punya podcast juga sama teman saya. Cuma sepanjang jalan saya ngerasa kayaknya gue nggak suka deh orang kenal saya dari fisik. Ya kecuali kalau kontennya kayak gini ya Pak. Banyak kita kayak gini nih. Kayak ngomong tentang yang dalam-dalam lah gitu ya. Iya dalam-dalam. Sebenarnya sih lebih pengen sharing yang sesuatu yang nggak fisikal sih, gitu aja sih Pak. Iya. Berarti kan ada kemungkinan, ini baru kemungkinan ya, hipotesa. The next journey of you mencari bentuk tadi yang lebih structured ya, supaya purpose-nya bisa lebih tersampaikan lebih luas gitu ya. Kan part of healing those wounds as well, right? Of course. Gitu. Nah, seberapa besar jadi bentuk komitmen untuk mewujudkan itu tadi? Saya karena saya ngerasa saya belum fully healed. Saya takut sih untuk menerima tanggung jawab yang buat orang lain. Misalnya contohnya gini, kalau cita-cita saya nih Pak ya, saya pengennya semua teman saya yang kaya, yang punya perusahaan, sini duit lo, gue bikinin yayasan. Gue bikinin foundation. Gitu. Easy banget buat saya telepon teman saya yang sukses gitu. Gue minta $1 juta gitu. Gue bikinin foundation atas nama perusahaan lo, gue yang kelola. Gitu. Sebenarnya kalau nanya cita-cita saya pengen kayak gitu. Gampang buat saya kayak gitu. Then what's stopping you? Karena saya belum fully healed Pak. Saya takutnya ini kan mengemban amanah ya, beban orang ya besar ya. Kecuali kalau memang saya kerja secara kolektif. Misalnya saya dengan Bapak, dengan teman yang lain, kita tahu sendiri kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Kita kolektif melakukan ini. Ya mungkin ini kita ketemu buat itu lah Pak. Saya punya skill bukan network ya kan. Bapak punya skill structure stuff. Orang ada yang punya secara misalnya education ini dia tahu cara bikinnya. Ya mungkin kita akan ketemu. Tuhan nggak tahu apa prosesnya. Betul. Saya mau tajamin lagi dikit. Boleh. Kan kembalikan pada achieving purpose of life gitu. Dalam semua wounds yang ada nih. Kan kita luka aja tuh pengen sembuh, betul nggak sih? Kita nggak mau dong luka terus gitu. Kapan? Gini, Mbak Maya punya target kapan untuk menyembuhkan luka ini? Itu adalah pertanyaan yang sudah ditanya sama semua sahabat saya. Semua sahabat saya dekat sama saya. Kayaknya udah harus menyembuhkan dulu. Saya juga nggak tahu ya kenapa childhood wound saya ini sangat dalam, saya juga nggak tahu. Saya juga punya loh. Benar Pak. Iya. Dan memang benar tetap ada childhood wounds itu. Jadi saya leave big scars in your heart. Iya gitu loh Pak. Karena scars itu bisa sembuh 2 hari, bisa sembuh nggak tahu gitu. Atau dia sembuh tapi bekasnya tidak pernah hilang. Iya benar Pak. Jadi saya punya sahabat sekarang, dia neuroscientist. Dia sekarang ada di the biggest hospital in the world di Texas Medical Center. Dia lagi di situ gitu. Kita tuh hari-harian bareng, orangnya lucu segala macam, neuroscientist.
dia tuh bilang nanti in the future dia bilang orang itu nggak akan ke psikolog lagi gitu, maksudnya bukan karena psikolog nggak cerita, tapi di brain map aja, di foto cekrek mana yang rusak. Mungkin something happens in your brain yang lo harus sembuhin di situ, kayak on point. Ya mungkin di otak saya kali ini masih ada in the back of my head, saya nggak bisa sembuhin secara psychologically. Mungkin biologically saya harus sembuhin. Tapi saya nggak tahu, belum. Nah, kan dua sisi mata uang nih. Childhood wounds, luka masa kecil, purpose yang mau dicapai dengan tadi creating something. Itu kan Mbak Mel kan ini kan hambatannya karena you're not fully healed gitu kan gitu. Nah, ini kan belum tahu nih ya kapan akan fully healed-nya. Tapi ini mau menunggu sampai kapan? Iya sih Pak, itu adalah kekurangan saya yang paling gitu adalah. Padahal itu saya udah tahu loh jawabannya. Gitu. Apa itu? Saya harus mendekatkan diri ke ibu saya. Oke. My mom. Menarik ini. Mau cerita lebih jauh? Why? Bisa 6 jam. Iya. Ya terserah Bapak sih. Kalau 6 menit aja gimana? Boleh. Ya saya mungkin ngerasa nggak pernah deket sama ibu saya. Padahal sebenarnya itu gampang banget kalau saya mau sembuh. Saya tinggal perbaiki hubungan saya dengan ibu saya sebenarnya ya. Cuma nggak dimulai-mulai, itu problemnya adalah gitu. Apakah inside sebenarnya dalam hati Mbak Maya nunggu ibu yang approach? Mungkin unconsciously. Yes, mungkin ya. Cuma beliau itu memang she's very bukan orang yang hangat sebenarnya. Mestinya saya lebih mengerti itu. Harusnya saya sih yang lebih. Consciously ngerti, tapi subconsciously you expect her to do that. Karena kalau itu dilakukan, Maya nggak merasa Anda sedang healing. Betul. Satu hal yang saya tunggu dari beliau sih, vulnerability. I want her to be vulnerable. Kayak, sorry. Udah ya, gitu. Nggak usah panjang-panjang. Mungkin gitu kali. Subconscious ya Pak ya. Yes. Sorry ya Mbak. Jangan lakukan durhaka. Saya nggak mau jadi anak durhaka, tapi ya mungkin ini bisa jadi contoh buat. Kita kirim cuplikan nih ke Mama. Maafkan saya anakmu ini yang durhaka. Ya, intinya gitu sih Pak. Ya ini penting buat di-share sebenarnya, karena orang semuanya malu ya, takut kita jadi anak durhaka atau apa. Tapi that's how I feel gitu. Saya belum gitu loh, belum yang kayak, saya pengen benar-benar bisa memaafkan itu secara fully gitu. Tapi ya mulainya itu loh saya belum ini. Padahal sebenarnya wound saya itu dimulai dari situ sih. Nggak it's not a rocket science gitu. Saya nggak perlu apa-apa, saya mesti mulai dari beliau sebenarnya. Saya bisa relate banget karena juga ada, saya nggak akan ceritakan dia, tapi ada satu wound saya juga yang saya bahkan tidak sanggup menceritakannya. Coba Bapak saya tanya. Nggak bisa. Gantian Pak, sekarang saya wawancara Bapak. Bapak cari temen Bapak. Yang mungkin bisa jadi contoh buat. Oke. Namun wound itu saya simpan sehingga dia tidak mengganggu saya untuk mencapai my life purpose. Oke. Saya tidak mau wound itu menghalangi saya. Gitu. Oke. Tapi mungkin nggak wound itu tiba-tiba suatu hari breakout? Yang Bapak simpen, ini kan kita bungkus gitu ya, kita rapih gitu, tapi mungkin nggak suatu saat dia breakout. From time to time yes, tapi ketika itu terjadi, then I isolate myself. Gitu, supaya breakout-nya tidak kemana-mana. Inward aja ya, nggak outward gitu. Tapi ini saya ada pertanyaan nih Pak. Kebalik. Hebat kan, saya bisa wawancara Bapak. Sekarang kan Bapak bisa bungkus itu dan bisa berkreasi gitu. At least bagaimana ketika suatu saat Bapak tidak, mohon maaf ya, misalnya udah nggak bisa berkreasi lagi. What would you do gitu? Misalnya you getting very old or ya misalnya kita lagi tidak mampu lagi lah untuk berkreasi. Wound itu diapain Pak? Dia kan lagi dibungkus. Sambil kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan you're gonna be with yourself. Dan wound itu ada di situ somehow. How do you? Karena saya membuat 3 jalur kreasi itu. Satu through my own creation.
kedua through the people that orang-orang yang saya bangun, sehingga kemudian saya melihat kreasi itu muncul dari mereka dan itu sudah terjadi. Dan yang ketiga lihat institusi yang dibangun, terus Audionya Institute ini gitu. Karena ini juga berproses. Dulu Audionya Institute itu tentang si Zulfikar, sekarang itu bukan. Ya. Lembaga ini tentang values dan mission, di mana banyak orang bisa menyalurkan itu gitu, sehingga nanti pada waktunya ketika saya, bahkan mulai sekarang pun saya sudah memberikan kesempatan banyak bagi banyak orang untuk menggunakan ini tempat creation. Betul. Sehingga kapanpun Wun itu hadir dan mengawani saya sesaat, yang tiga itu tetap berjalan. Berarti Bapak investasi purpose Bapak, Ya. Bapak cukup puas dan itu menyembuhkan Wun Yes. Bapak. Sama dong kita, Pak. Makanya kita ketemu. Saya yang wawancara Bapak. Nanti ada waktunya. Okay. Saya sih senang kalau ditanya. Saya senang ditanya. Senang ya, Pak ya? Senang. Karena ketika ditanya itu saya bisa lebih kreatif sebetulnya. Ya karena saya seperti bilang waktu saya diundang, Yeah. saya bilang saya kayaknya bukan narasumber yang baik deh. Cuma Pak, semakin Bapak relate dengan manusia biasa, semakin Bapak being human, semakin banyak orang mau ngambil dari Bapak. Dibanding kita yang wah ini pintar gini kan jauh gitu loh Pak. Iya, betul. Misalnya orang nonton di rural gitu, so someone watching from Jember gitu, terus kayak ya Pak Zulfikar ini maksudnya udah ganteng, pinter, berhasil, gue kayaknya jauh banget ya sama dia. Tapi when you being vulnerable, being human, jadi dia kayak, oh ternyata dia manusia juga ya. People relate to you better. Exactly. Yes. Jadi orang malah mau. Itu yang saya pengen sebenarnya bilang sih. Saya nggak bakal ngomongin yang gimana-gimana sih, cuma mau ngomongin orang relate hari-hari gitu Pak. Hari-hari. Jadi nanti suatu saat saya akan wawancara Bapak. Siap. Ini kembali tadi ke purpose ya. Karena kan ada sebuah dilema tadi yang belum bisa selesai soal wounds dan proses bagaimana menghealingnya gitu ya. Sekarang saya mau tarik ke time frame aja deh gitu. Jadi sahabat-sahabat saya sekarang saya udah ditanyain semua orang yang pakar nih. Oke. Kalau boleh Maya bagi dalam berapa kurun waktu ke depan gitu. Kurun waktu kapan rasanya ini beresin satu, supaya kurun waktu berikutnya langkah pertama purpose tadi betul-betul lebih structured dan impactful. Soalnya saya selalu kesalahan saya adalah saya selalu mengharapkan orang lain bantu saya. Ya, misalnya saya butuh mentor, atau saya butuh suami, atau saya butuh pacar. Yang bisa bantu saya encourage gitu sebenarnya. Itu kesalahan saya yang masih saya lakukan up until now. I see. Jadi apart from ini agak sedikit paradoks sebetulnya ya. Betul. Ya. Satu sisi Maya adalah seseorang yang bisa memberikan leverage pada orang-orang lain ya, supaya skill mereka bisa lebih roaring ya, lebih besar. Tapi at the same time Anda tuh juga ada merasa kayak helpless dan perlu bantuan orang untuk bring you up gitu? Iya, karena self worth saya sih yang chill banget. Yang justru saya nggak pengen orang lain merasakan itu. Kayak punya sebuah quality, tapi self worth-nya kecil gitu. Ya gitu aja sih. Jadi saya nggak mau orang lain merasakan apa yang saya rasakan, makanya saya bantuin. Gitu. Makanya saya nggak bisa kaya Pak. Kalau saya kerjain buat diri saya sendiri, saya nggak mau. Tapi kalau bantuin buat orang lain, saya pasti dengan roaring banget. Misalnya, Mbak bantuin saya dong, saya gini-gini. Buat kamu, oke. Cepetan, lu kasih dia duit gini. Saya berani. Tapi kalau buat saya sendiri, saya pasti nggak. Self worth saya nggak ada soalnya. Siapa gue, lu ngasih gue tuh buat apa? Itu. Ini thank you loh. Mau bilang begini di publik. Iya. Mau saya dalamin lagi nggak? Mau. Tapi di 2 jam loh Pak, nggak apa-apa ya. Sorry ya para produser. Silakan Pak. Enggak, begini. Karena kan ada konsep denial ya. Denial yang kadang-kadang kita tidak sadar itu jadi bahwa itu denial gitu. Maksudnya ini kan menarik ketika Mbak Maya bilang self worth itu kecil banget loh Pak. Gitu. Benar, saya self worth saya kecil. Dan sehingga gini ya,
analogi sebuah box saja, sebuah kotak besar gitu. Kotak besar yang isinya itu ada sebutir kacang polong. Oke. Ya, kotak besar adalah seorang Maya, kacang polong ini self worth ya. Yeah. Maya tahu bahwa kotak Maya ini menurut Maya ya, ini bukan versi saya, menurut seorang Maya kosong karena self worth-nya kecil, kotaknya segini nih gitu. Ya. From time to time, dari waktu ke waktu, Maya mencari bantuan buat orang lain di sekitar gitu. Anda tuh nggak merasa perlu, nggak tahu apa, merasa tidak enak, merasa tidak pantas untuk mendatangkan tuh bagi mengisi si boxnya Maya ini sendiri gitu. Iya, all of those above. Iya, benar. Semua itu. Iya. Childhood. Iya. Makanya. Tapi buat seorang Maya mengakui bahwa Anda itu seperti kacang polong dalam sebuah kotak itu kan juga bukan sembarangan loh. Saya rasa banyak sih Pak yang ngerasain kayak saya, cuma nggak pernah mau bilang aja. Justru itu. For you to come out and speak dan bicara seperti itu gitu ya. Berarti sebenarnya sudah ada peta loh ini gitu. Karena ada yang nggak keluar segamblang ini sehingga kesulitan buat kita untuk mencari cara quote unquote membantunya. Oke, mungkin impact yang paling signifikan banget ya Pak, itu di love life saya. Gitu. Situ nikah 2 kali. Oke, baru 2 juga. Udah dong Pak, 2 Enggak, saya ada kenalannya 4 kali, jadi kan 2 juga. Jadi saya tuh selalu memilih pasangan. I'm marrying an idea. Not the person. I see. Ini kalau gue kawin sama orang ini, gue bakal begini. Saya ngumpetin saya sendiri. I'm becoming something yang orang itu mau. Karena saya takut kalau dia tahu saya worthless gitu. Saya nggak ada worth apa-apa. Jadi marrying an idea. Gitu. Saya nggak pernah bisa membiarkan orang melihat saya tuh semuanya. Saya takut. Takut kayak, oh ternyata dia nggak ada apa-apanya atau apa. Itu self worth, karena self worth lagi balik. Padahal afirmasi dari semua orang sekitar, mau orang bilang, gila lu tuh ini loh. Kayak kalau Bapak tahu Alanis Morissette kan? Yes. Kan dia ada lagunya kan? When there's 1,000 spoons, when all you need is a knife. Percuma. Dan ada juga Stranger in the Bus. Itu saya nggak ngerti. Ada lagu itu. Who knows, dia bilang, siapa yang tahu kalau Tuhan itu adalah seorang orang asing di dalam sebuah bis. Iya kan? Jadi 1.000 juta pujian buat saya, tapi saya butuhnya tuh knife gitu. Saya nggak bisa. Jadi orang mau bilang, lu tuh gini, lu tuh ini. Kayaknya kalau self worth saya tetap segitu, saya nggak dengerin juga jadinya. Tentunya kan pasti butuh waktu tahunan nih. Kalau saya bicara apa adanya nih, saya nggak sok tahu juga ya. Tapi dari beberapa reference yang saya tahu gitu ya, konsep self worth ini buat seseorang betul-betul bisa overcoming that, gitu ya. Tapi sekarang mau nggak kita coba letakkan Maya tadi sebagai sebuah kotak, dalamnya ada sebuah kacang polong, gitu ya. That's your self worth, gitu. Lupakan yang lainnya. Kira-kira apa yang mau Mbak Maya lakukan pada kacang polong itu, atau mau tambahkan apa secara berkelanjutan di dalam kotak itu, sehingga self worth-nya bertambah? Hypothetically, apa saja yang bisa Anda lakukan, Anda mau tambahkan ke dalamnya? Sebenarnya saya mau tetap melakukan hal-hal berguna, supaya hal-hal berguna itu bisa jadi kayak air gitu Pak. Air yang menyiram saya kayak Jack and the Beanstalk gitu. Jadi kacang polong di dalam kotak itu, dengan saya melakukan hal-hal berguna dan kebaikan, kan nyiram nih, saya bisa tumbuh dan tumbuh itu bisa break the kotak the itu. box. Ya, sebenarnya itu sih yang mau saya lakukan. Makanya saya pengen bisa berguna. Pak, jadi perempuan tuh gampang banget mau dapat uang. Easy, so easy. Bener. Tapi kan kita nggak mau ngambil path itu. Ya udah kerja mati-matian sampai dapat. Sebenarnya gampang banget gitu, tinggal nikah sama orang kaya langsung kaya lagi gitu. It's so easy for us gitu buat perempuan. Ya cuma apakah itu akan jadi air siraman buat kita gitu? Buat saya kan enggak. Makanya saya mau coba, gue pengen berbuat baik gitu. Makanya misalnya alhamdulillah sekarang anak saya
maksudnya pinter gitu ya, berhasil mendapatkan apa yang dia impikan, dia bisa fully jadi belajar sesuatu yang dia pengen bisa contribute to the world gitu. Saya seneng itu, saya nggak bilang itu saya, tapi saya yakin banget dia fundamental things yang dia pernah dengar dari saya waktu kecil tuh buat dia dan being useful buat bumi ini, buat apa tuh mungkin fit him gitu. Ya mungkin itu yang mau saya lakuin sih. Saya dapat kesempatan masih hidup nih hari ini. Saya kalau bisa bantuin orang, itu nyiram saya, yang suatu saat mudah-mudahan saya tumbuh jadi pohon dan bisa break that box. But I don't know the time frame and everything. Mungkin saya harus pertama minta maaf sama ibu saya dulu. Make amends with her. Terakhir, tadi kan bicara tentang berbuat kebaikan, being useful ya, berguna bagi banyak orang supaya bisa tumbuh. Kebayang nggak atau mau nggak membayangkan jenis pohon apa sih yang Mbak Maya bayangkan? If you grow, bentuk tanaman atau pohon yang seperti apa? Pengennya sih pohon yang berbuah ya Pak. Berbuah? Iya. Jadi buahnya bisa berguna buat orang lain lagi. Ya, sama seperti yang Bapak lakukan sebenarnya. Kita we have the same frame of thinking sebenarnya. At least balik lagi ke legacy kan. You know, when you die, people can still, you know, waktu mereka sebut nama kita, they have stories gitu with us. Itu sih yang pengen saya ini. Makanya saya ngerasa mungkin financial achievement is actually not the only thing that yang aku cari gitu. Saya pengen cari that person that still live in the people that matter to you. Kan sebagai penutup untuk mengunci kata legasinya ya. Karena kan banyak kata yang keluar adalah being useful, terus menjadi pohon yang berbuah. Gitu ya. Saya coba kasih karena ini Mbak Maya ini sosok yang kognisi saya yakin tinggi sekali sehingga banyak hal-hal yang abstrak yang keluar. Jadi saya mencoba memasukkannya ke dalam dunia yang lebih nyata. Halusinasi gitu. Enggak. Kalau semua cerita itu tadi pohon yang berbuah gitu ya, dijadikan sebuah gambar atau sulaman atau lukisan. Gitu. Mbak mau karya ini diletakkan di kelompok mana yang orang bisa that's Maya dengan semua legacy kebaikannya. Siapa yang Mbak Maya rasa penting untuk melihat ini? Perempuan, Pak. Perempuan. Ibu. Perempuan dan ibu. Baik. Saya kira bagaimana seorang wanita seperti Mbak Maya berproses dari masa kecil dengan semua cerita, dengan childhood wounds dan berbagai tantangan in marriages, handling children, kemudian mematrikan diri untuk meningkatkan legacy tentang pentingnya menjadi berguna bagi seorang wanita dan seorang ibu. Kalau buat Anda, di mana Anda ingin patrikan legacy Anda? Terima kasih Mbak Maya. Terima kasih Pak. Semoga suatu saat saya yang bisa wawancara Bapak. Yes. Okay, thank you.